Tuhan inginkan, Tuhan punya kehendak kita untuk menggunakan kehendak bebas kita, mengambil waktu dengan hati yang serius, hati yang tulus, untuk menyelidiki tulisan-tulisan yang sudah ada, supaya kita ngerti. Kalau Anda hanya sebatas baca saja, apalagi Anda tidak ada proses terlibat dengan firman Tuhan, pantas Anda nggak ngerti. Itu nggak masalah, Pak. Ya, semua orang juga bisa nggak ngerti. Tapi yang menjadi masalah adalah jika Anda sudah menganggap apa tafsiran Anda itu sudah benar, itu menjadi masalah karena Anda nggak berproses di situ. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Untuk Bincang Teologia hari ini, kami akan membahas sebuah video dari TikTok, dari akun TikTok yang bernama Naja Media Abdul Wafi. Hal apa saja yang dibicarakan di dalam video tersebut akan saya diskusikan dengan Bro Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, ada beberapa pertanyaan untuk hari ini. Yang pertama adalah di dalam video tersebut Abdul Wafi menyatakan bahwa nubuatan kedatangan Yesus ke dunia tidak ada dalilnya dan orang Kristen itu selalu memaksakan ada dalil. Gimana bro menanggapi pernyataan ini? Silakan bro. Ya, thank you bro. Iya, tidak ada dalilnya karena Anda sendiri cari comot-comot ayat, lihat satu ayat, satu ayat, yang mana sementara itu tidak dapat dilakukan karena Alkitab itu memiliki sebuah sistematika yang sangat penting sekali untuk dilihat. Nah, kalau kita melihat bahwa kata Yesus, ya, Yesus itu adalah Yahweh saves, artinya Yahweh menyelamatkan. Ya, di mana saja tidak ada tulisan itu, tentu ada dong. Ya, saya bacakan nih. Contohnya, tempat kelahiran Yesus itu dari mana? Mika 5 ayat 2. Kelahiran dari perawan Yesaya 7 ayat 14. Keilahiannya Yesaya 9 ayat 6. Tiba di Yerusalem untuk menunggang keledai dan disoraki sebagai kurios, itu ada di Zakaria 9 ayat 9. Ia datang untuk menyelamatkan dan menyembuhkan Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Nama dari Mesias, Yesaya 49 ayat 1 sampai 8. Penderitaan penyaliban itu Yesaya 53 dan Mazmur 22 ayat 1 sampai 18. Penguburan penguburan juru selamat itu yang menebus dosa itu Yesaya 53 ayat 9. Kebangkitannya dinubuatkan dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Kenaikannya Mazmur 110 ayat 1. Itu hanya beberapa ayat aja dan masih banyak lagi. Bagaimana tidak ada dalilnya? Karena gini loh, kalau kita melihat nubuatan itu, prophesy itu seperti puzzle-puzzle yang sangat banyak dan harus disusun menjadi rapih untuk dapat menemukan karakteristik atau kualitas dari si sang juru selamat. Kalau Anda hanya lihat satu, ya Anda tidak akan ketemu, ya. Itu bukan dipaksakan, itu benar benar sih secara sistematis. Karena tak terpisahkan. Kalau kalau Allah dalam misalkan dalam Yesaya mengatakan Yesaya 7 mengatakan tentang Immanuel Allah beserta kita gitu. Terus kita pecahkan dengan Yesaya 53 itu nggak bisa. Memang itu menjadi satu sistematik bahwa juru selamat seperti itu. Tentang kedatangan Yesus ya misalkan kita melihat di dalam 2 Samuel 7 bagaimana Tuhan Allah Yahweh akan mengirimkan seorang tuan, seorang pemimpin, seorang raja, tuan kan, ya. Itu yang kekal.
Ya itu jangan dipisahkan dari semua tentang nubuatan, tentang juru selamat. Kalau itu dipisahkan, Anda tidak akan menemukan dalilnya. Kita harus menemukan karakteristiknya. Karena sekali lagi kita adalah manusia. Manusia itu berproses. Manusia itu bukan seperti anak kecil. Dikasih tahu, lalu tidak perlu ngapa-ngapain, dan tinggal terima. Itu ada bacaannya. Manusia diberikan oleh Tuhan hikmat akal budi. Untuk apa? Untuk berproses. Karena kalau kita sudah berproses, kita akan mengerti. Kalau kita nggak berproses, kita hanya dikasih tahu, kita nggak akan mengerti. Contohnya, seperti banyak orang Kristen yang tahu tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tapi hanya sedikit orang yang memahami itu dan memiliki implikasi atau aplikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Beda. Karena ada yang berproses betul-betul belajar firman Tuhan, mengerti ada apa dengan kebangkitan, ada apa dengan kematian, ada apa dengan kenaikan. Ya, ada juga orang Kristen yang hanya datang gereja dengar saja. Dan itu berbeda kalau berproses dan tidak berproses. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan dari non-Kristen yang memang sudah sewajarnya karena tidak berproses dengan Alkitab. Tapi yang menjadi masalah adalah bukan pertanyaannya. Yang menjadi masalah adalah Anda begitu yakin bahwa itu adalah benar, sementara Anda belum berproses. Contoh, saya tidak pernah berproses untuk mempelajari Al-Quran, hadis secara dalam. Masa saya merasa lebih tahu daripada ulama? Lucu kan? Ya, jadi seperti itulah. Demikian, bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang kedua. Tadi bro sempat singgung Yesaya 7 Yesaya 7 ayat 14 tadi, dan si Abdul Wafi ini menyatakan bahwa biasa itu orang Kristen akan merujuk kepada Yesaya 7 ayat 14 tentang Immanuel. Dan dia menyatakan bahwa Immanuel yang di sini itu bukan kepada Yesus, tetapi kepada Maher Sialal Hasbas dalam Yesaya 8 ayat 3. Dan dia bilang dia mengutip pernyataan tersebut dari rabi-rabi Yahudi. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini? Silakan bro. Ya, seperti saya katakan tadi, memang Tuhan memakai keadaan nyata manusia supaya manusia dapat mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan memakai suatu imajinasi saja dan itu tidak terjadi, maka kita nggak akan ngerti. Kalau itu hanya di angan-angan saja, kita nggak akan ngerti. Maka itu betul bahwa anak itu pada saat cerita secara literal, literal itu adalah Maher Sisyalal Hasbas. Itu betul. Tapi kita melihat konteksnya sekali lagi bahwa ada yang disebutkan dengan kata Immanuel, penekanannya adalah definisi dari Immanuel, Allah beserta kita. Nah, ada apa sih sebenarnya dijanjikan seorang seorang putra yang akan diberi nama Immanuel? Kenapa? Kenapa harus diberi janji Allah beserta kita? Karena pada saat itu Israel mengalami keadaan yang sangat sengsara. Jadi putra itu kalau kita baca di pasal selanjutnya, pada zaman putra itu Maher Shalal Hasbas itu menjadi penolong. Tapi ingat sekali lagi, Maher itu hanya penolong yang juga adalah manusia yang hanya bisa menolong sengsara secara lahiriah. Sementara sementara kita tidak bisa lepaskan kata Immanuel ya tentang dengan Yesaya 49, yaitu nubuatan tentang nama Mesias, Yahweh Saves, Allah yang menyelamatkan, Yesua. Dan juga kita nggak bisa melepaskan dari Yesaya 53 bahwa memang keselamatan itu, ganjaran keselamatan itu harus dilakukan oleh Sang Juru Selamat dengan cara korban. Itu jangan dilepaskan. Maka
Maka para murid Yesus mengerti ketika dia menyebut Immanuel adalah Yesus, bukan Maher Syahlal Hasbas, karena keadaannya, pelajari sejarah, Pak. Karena keadaannya sebelum Yesus datang itu masa intertestamental. Coba Bapak cari pelajari. Apa itu? Selama 400-an tahun, tidak ada pewahyuan kepada Israel sebagai bangsa. Dan kalau kita tahu cerita sejarah apa yang terjadi pada saat itu, ya, itu tepatnya ada di Alkitab Katolik, Deuteronika, tentang Makabe dan sebagainya. Bahwa banyak sekali kekejian di sana, sengsara di sana. Dan Yesus datang. Jadi kita bisa melihat keadaan yang sama, pertolongan yang sama, bahwa Allah tidak meninggalkan dan Allah beserta umatnya. Itu yang ditekankan. Allah beserta umatnya bukan hanya untuk Yesaya 7, tapi untuk Yesaya 53 juga. Itu jangan jangan dilepaskan karena itu adalah kualitas atau karakteristik dari sang juru selamat yang dijanjikan. Tidak bisa dipisahkan. Maka Yesus menggenapi itu semua. Maka para murid salah tidak berkata bahwa Yesus adalah Immanuel. Tidak salah. Karena memang Yesaya 7 Immanuel adalah salah satu karakteristik bukti Allah beserta kita. Yaitu dengan memberikan juru selamatnya. Karena nggak ada manusia yang bisa lepas dari dosa kan Pak? Gitu ya. Nggak ada. Coba Anda mau sekuat tenaga, Anda bisa lepas dari dosa? Nggak bisa. Pikiran kotor tiba-tiba muncul, amarah tiba-tiba muncul, ya rasa ingin berkata-kata sia-sia itu muncul. Itu sudah ada dalam diri Anda. Dan Anda tidak bisa tolak itu. Maka kita semua nggak ada yang bisa mengatasi dosa sendirian. Maka itu Tuhan menjanjikan kepada kita, menolong kita untuk memberikan juru selamat. Supaya apa? Supaya kita ada satu acuan yang benar, kita mengikuti dalam jalannya. Ya, sekali lagi. Jadi, ya saya tuju ya boleh saja. Memang secara pada saat itu literal ya maher. Tapi itu juga suatu kualitas, gambaran pertolongan Tuhan yang beserta kepada umatnya, mengeluarkan dari sengsara. Itu juga juru selamat juga seperti itu, Pak. Ya, tapi ingat saya lagi, jangan dipisahkan dengan Yesaya 49 tentang nama dari Mesias, Yesaya 53 bagaimana tentang siksaan dan kematiannya dia. Jangan dipisahkan, gitu ya. Demikian. Ya bro, thank you bro. Pertanyaan yang terakhir, dia kembali mengutip dari Yesaya 9 ayat 6. Di situ dituliskan bahwa seorang anak telah lahir. Dan dia menyatakan bahwa padahal jarak antara Yesaya dan Yesus itu sekitar 700 tahun. Masa sudah lahir? Tidak masuk akal menurut dia. Apakah lahir dua kali? Dan dia menyatakan harus dipahami sesuai konteks. Gimana bro menanggapi ini? Silakan bro. Ya, kalau Anda merasa bahwa Anda sudah mengerti, saya tanya, ada berapa gramatikal di sana? Di ayat itu ada berapa tenses? Yang satu, tenses present, sekarang. Dan yang satu lagi, itu tenses will, ke depan. Dan ada satu lagi ternyata, yaitu perfect, lampau, tapi akan berjalan. Nah, Anda harus lihat, karena ada 7 macam jenis kata Ibrani, seperti Paal, Hifil, ya. Ya Anda kalau nggak kalau ngerti ya ya silakan. Singkatnya gini, saya nggak akan beri kelas bahasa Ibrani di sini, ya. Tapi singkatnya gini, Yesaya itu kan mendapat penglihatan. Jadi di penglihatan itu memang itu terjadi di penglihatan itu. Tapi kata akan itu menunjukkan ke waktu ke depan sebagai nubuatan. Jadi waktu dikasih lihat itu terjadi di dalam penglihatannya. Tapi itu untuk nubuatan.
ya. Jadi contoh misalkan misalkan ada seseorang diberi penglihatan. Itu sudah terjadi belum? Sudah terjadi dalam penglihatannya. Tetapi sifatnya sebagai nubuat kan. Maka itu ada kata akan. Ya, sekali lagi itu. Dimengerti lah. Jadi kalau Anda bicara, Anda hanya baca dari terjemahan bahasa Indonesia, kurang dalam. Ya karena beda budaya bahasa, kita harus akui bahasa kita beda dengan bahasa Inggris. Saya sedang makan. I am eating. Saya makan, saya makan kemarin. I ate. Beda kan? Berubah. Tapi kalau bahasa Indonesia sama. Makan dan makan. Mau sekarang saya sedang makan. Mau kemarin saya makan kemarin. Makannya sama kan? Nggak berubah. Nah itulah perbedaan bahasa-bahasa. Sama seperti bahasa Ibrani, bahasa kuno Ibrani. Itu juga ada budayanya masing-masing, Pak. Sehingga dalam dalam interpretasi itu harus jeli sekali konteks, gramatikal bahasa, ya itu harus dilihat. Karena memang nggak mudah. Tapi Tuhan inginkan kita untuk menyelidiki. Tuhan inginkan kita untuk belajar, yaitu mengambil tanggung jawab kita. Tuhan ingin kita mengerjakan yang benar. Dia nggak mau kita mengerjakan dosa-dosa, salah-salah, kesalahan-kesalahan terus yang kita kerjakan. Tapi sebagai manusia yang hidup diberi kehendak bebas, Tuhan inginkan, Tuhan punya kehendak kita untuk menggunakan kehendak bebas kita, mengambil waktu dengan hati yang serius, hati yang tulus, untuk menyelidiki tulisan-tulisan yang sudah ada, supaya kita ngerti. Kalau Anda hanya sebatas baca saja, apalagi Anda tidak ada proses terlibat dengan firman Tuhan, pantas Anda nggak ngerti. Itu nggak masalah, Pak. Ya, semua orang juga bisa nggak ngerti. Tapi yang menjadi masalah adalah jika Anda sudah menganggap apa tafsiran Anda itu sudah benar, itu menjadi masalah karena Anda nggak berproses di situ. Ya, kalau ada orang sakit, ya kita belum ke dokter, belum dicek, belum di apa, kita udah yakin bahwa kita memiliki kolesterol misalkan. Oh ini pasti sakit kepala ya karena kolesterol. Ya, kepalanya berat pasti karena kolesterol. Ya nanti dulu dong, bawa ke ahlinya. Kalau Anda bukan dokter, Anda bukan ahli, jangan sudah ambil statement seperti itu kan. Logikanya seperti itu. Kalau sudah dicek sana sini, ya sudah dicek, eh, sudah dilakukan foto, sudah konsultasi dengan dokter, gejalanya apa saja, lalu misalkan sudah dikasih obat, ya misalkan dikasih obat, oh ternyata belum lagi, ya dilakukan penelitian lagi sampai ketemu, ya itu kan cara yang benar. Tapi kalau cara yang salah adalah orang belum tahu belum apa sudah anggap sudah punya statement. Ini statement yang benar bahwa Alkitab berkata gini gini gini. Ini bukan untuk Yesus. Ya, bagaimana kalau Anda nggak berproses, Anda sudah mengambil statement itu lucu sekali. Demikian, bro. Ya, thank you bro untuk hari ini sudah menjawab setiap pertanyaan, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengar video ini, silakan bro. Ya, membaca Alkitab itu ini pesan saya ya, membaca Alkitab itu nggak sederhana, nggak bisa hanya baca saja, apalagi mengandalkan kalau mau betul-betul dalam itu mengandalkan terjemahan saja itu nggak bisa. Ya, kalau kalau memang ada pembimbing, ada penuntun yang penuntunnya belajar bahasa asli, ya nggak apa-apa, silakan pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kalau Anda mau jadi seorang pengajar, Anda mau menjadi
seorang pendeta yang berkhotbah menyampaikan Injil, ya sepatutnya harus rajin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu yang dilakukan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi kata Paulus bahwa faculty of hearing, bahwa iman faith itu tumbuh karena faculty of hearing akan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi mendengar dalam skema pemuritan. Jadi pesan saya itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak orang bisa belajar dari video ini. Dan jika Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh menuliskan pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.